Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori permainan, strategi pemasaran optimal, marketplace jaya dan makmur. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengaku Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 11 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2023. Adapun anggota kelompok 11 yaitu ada saya sendiri, Anda Rizka Dewi dengan NPM 21032010008 sebagai ketua. Saya Yohanes Tababan, NPM 20030101040. Saya sebagai wakil ketua. Lalu saya Abdan Syakir dengan NPM 21032010051 sebagai anggota. Di sini saya akan membacakan dari studi kasus. Marketplace Jaya dan Marketplace Makmur adalah dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, yaitu lapak penjualan online dan menjadi kompetitor bisnis. Dalam mempertahankan bagian pasar, dua marketplace tersebut telah menjalankan sejumlah strategi pemasaran sebagai upaya marketplace untuk meningkatkan pangsa pasar. Marketplace Jaya menggunakan 5 strategi pemasaran, sedangkan Marketplace Makmur menggunakan 3 strategi dalam upaya meningkatkan pangsa pasar. Strategi pemasaran tersebut diidentifikasi sebagai berikut. Untuk Marketplace Jaya ada 5. Yang pertama hadiah, voucher, COD, giveaway, dan iklan. Untuk Marketplace Makmur ada pesan antar, pay later, dan cashback. Ketika Marketplace Jaya menggunakan strategi pemasaran hadiah dan Marketplace Makmur menggunakan strategi pesan antar, maka diperoleh peningkatan pangsa pasar sebesar 3. Lalu ketika Marketplace Jaya menggunakan strategi pemasaran hadiah dan Marketplace Makmur menggunakan strategi pemasaran pay later, maka diperoleh peningkatan pangsa pasar sebesar 2. Begitu juga untuk penjelasan angka lainnya yang tertera pada tabel. Lalu untuk soalnya, tentukan strategi pemasaran optimum dari kedua marketplace tersebut. Selanjutnya dari matriks yang ada di soal ditulis kembali sebagai berikut, di mana angka di Marketplace Jaya di setiap barisnya mengeluarkan angka-angka yang kecil yang dituliskan pada minimum baris, yaitu pada baris hadiah sebesar 2, pada baris voucher sebesar 2, pada baris COD sebesar 1, pada baris giveaway sebesar min 2, pada baris iklan sebesar 1. Sedangkan untuk Marketplace Makmur, dia mengeluarkan angka-angka yang besar di setiap kolomnya yang dituliskan pada maksimum kolom, yaitu pada kolom pesan antar sebesar 4, pada pay later sebesar 4, pada kolom cashback sebesar 6. Setelah itu kita akan menentukan angka maksimin dan angka minimax. Nah, angka yang disukai oleh Marketplace Jaya pada minimum baris adalah angka yang besar di antara angka yang kecil, sehingga di sini yang dipilih sebagai maksimin adalah angka 2 pada baris voucher. Kemudian angka yang disukai oleh Marketplace Makmur adalah angka yang kecil di antara angka yang besar yang terdapat pada maksimum kolom, sehingga yang dipilih adalah angka 4 sebagai minimax. Kemudian setelah itu kita bandingkan nilai maksimin dan minimax. Karena nilainya tidak sama, selanjutnya kita akan melakukan kombinasi
atau menghilangkan strategi-strategi yang tidak diinginkan. Karena marketplace Jaya tidak suka dengan angka yang kecil atau negatif yang besar, maka di sini baris giveaway dieliminasi. Kemudian selanjutnya, marketplace Makmur tidak menyukai angka positif yang besar, maka kolom cashback dieliminasi. Nah, untuk angka yang tidak dieliminasi ditulis kembali sebagai berikut, sehingga dibaca ukuran matriksnya adalah M kali 2. Sebelum menentukan variabel X1 dan X2, di sini kita menggunakan bantuan garis atau grafik yang dituliskan dari 3 ke 2, 2 ke 4, 1 ke 2, dan 3 ke 1. Nah, ini merupakan grafik yang telah kami buat, di mana untuk menulisnya dari angka kanan ke kiri, sehingga di sini untuk iklan yaitu dari 3 ke 1, kemudian untuk hadiah 3 ke 2, kemudian untuk voucher dari 2 ke 4, kemudian untuk COD dari 1 ke 2. Nah, setelah itu diperoleh daerah visible space yang didapatkan dari perpotongan antara hadiah dan voucher, sehingga untuk titik minimaxnya adalah sebagai berikut. Sehingga di sini pada barisnya untuk posisi X1 dan X2 itu pada baris hadiah dan voucher. Kemudian pada Y1 dan Y2-nya yaitu pada kolom pesan antar dan paylater. Kemudian untuk bagian penyelesaiannya itu di mana X1 ditambah X2 sama dengan 1 dan Y1 ditambah Y2 sama dengan 1 juga. Kemudian untuk marketplace Jaya 3X1 ditambah 2X2 sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Kemudian setiap variabel yang sama disamakan hingga hasilnya menjadi X1 sama dengan 2X2. X1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang X1, di mana X2 itu disubstitusi menjadi 1 dikurang X1. Kemudian X1 sama dengan 2 kurang 2 kali X1, sehingga hasilnya 3X1 sama dengan 2. X1 sama dengan 2 per 3, hasilnya 0,667. Kemudian untuk X2 nya sama dengan 1 dikurang X1. X1 tadi sama dengan 0,667, hingga hasilnya X2 nya 1 dikurang 0,667, hasilnya X2 sama dengan 0,333. Kemudian untuk EVA nya sama dengan 3X1 ditambah 2X2 sama dengan 3 dikali 0,67 ditambah 2 dikali 0,333, hasilnya 2,7. Kemudian untuk marketplace Makmur 3Y1 ditambah 2Y2 sama dengan 2Y1 ditambah 4Y2. Variabel yang sama juga disamakan hingga hasilnya Y1 sama dengan 2Y2. Y1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang Y1, di mana Y2 disubstitusi menjadi 1 dikurang Y1, sehingga hasilnya Y1 sama dengan 2 dikurang 2Y1, di mana 3Y1 sama dengan 2, Y1 nya sama dengan 2 per 3, hasilnya 0,667. Untuk Y2 nya sama dengan 1 dikurang Y1, di mana Y1 nya sama dengan 0,67, sehingga 1 dikurang 0,667 sama dengan 0,33 untuk nilai Y2 nya. Kemudian untuk FBB nya itu 3Y1 ditambah 2Y2 sama dengan 3 dikali 0,67
ditambah 2 dikali 0,33, hasilnya 2,7. Untuk kesimpulannya, Marketplace Jaya makmur sebaiknya menggunakan strategi campuran di mana Marketplace Jaya menggunakan promosi optimum hadiah sebesar 66,7% dan voucher sebesar 33,3%, karena akan menaikkan keuntungan dari 2 menjadi 2,7, dan juga Marketplace Makmur menggunakan promosi optimum pesan antar sebesar 66,7% dan pay letter sebesar 33,3%, karena akan mengurangi kerugian dari 4 ke 2,7. Baik, itu tadi hasil dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.